Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3 dengan judul Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam. Itu adalah materi yang nantinya akan kita bahas di semester 1 ini. Ya, jadi sebelum saya memulai pelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik supaya membuka bukunya masing-masing. Ya, maksud saya di sini adalah buku paket dan buku LKS-nya. Kemudian setelah itu saya juga mengimbau kepada adik-adik supaya tidak men-skip videonya ya, supaya adik-adik nanti bisa mengetahui maksud dari penjelasan yang ada di buku adik-adik tersebut. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan alam. Dalam subbab ini ada hadis riwayat Tirmizi tentang Ihya al-Mawat ya, atau menghidupkan tanah yang mati, yang bunyinya Man ahya mardon mayyitatan fahiya lahu, yang artinya barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Itu adalah salah satu hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan alam atau menghidupkan tanah yang mati. Kemudian penjelasan hadis dari riwayat Tirmizi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menghidupkan tanah yang mati, dalam ajaran Islam disebut juga Ihya al-Mawat. Kemudian objek dari Ihya al-Mawat itu sendiri adalah tanah yang benar-benar mati, bukan tanah yang lain. Di sini bisa difahami, jadi tanah itu benar-benar mati dan tidak ada yang mengurus sama sekali. Itu boleh dihidupkan. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi ini yang sudah saya sebutkan tadi menjelaskan tentang keutamaan orang yang mau menghidupkan tanah yang mati. Jadi bisa kita lihat ya, di sini orang-orang terdahulu itu bisa dikatakan dengan babat alas. Nah, babat hutan, atau di situ dengan istilah menghidupkan tanah yang mati, itu adalah istilah-istilah orang Indonesia itu seperti itu, dan itu hukumnya adalah sah ya. Makanya jika kita lihat orang-orang zaman dahulu itu tanahnya luas-luas. Nah, karena selain di situ jarang orang yang mengetahui tentang mungkin zaman dahulu juga belum berlaku ya tentang pembelian tanah ke pemerintah, itu mungkin belum berlaku. Maka dari situ orang-orang terdahulu itu membatasi ya, sudah menandai kalau itu adalah tanahnya, dan itu hukumnya adalah sah ya. Jadi bukan berarti orang zaman dahulu itu ngawur-ngawur, enggak, tetapi di situ sudah ada aturannya. Dan ini juga sudah tertera di hadis bahwa menghidupkan tanah yang mati atau membabat alas, atau di situ bisa dikatakan dengan memperluas wilayah, itu adalah hukumnya sah. Kemudian penjelasan hadis yang selanjutnya yaitu mengenai definisi Ihya al-Mawat. Ini ada beberapa pendapat ulama sebagai berikut ya. Bisa kita ketahui yaitu ulama-ulama fikih itu kan jumlahnya ada 4 ya, yaitu ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hambaliyah. Nah, menurut keempat madhab di sini, yaitu apabila di sini ulama madhab Hanafiyah di sini berpendapat bahwa di sini, maksud saya di sini ulama Hanafiyah terkait Ihya al-Mawat ini maksudnya adalah penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman. Itu adalah menurut ulama Hanafiyah. Kemudian Ihya al-Mawat menurut ulama Malikiyah yaitu tanah atau lahan yang selamat dari pengelolaan. Maksud saya di sini sebab mengelola lahan itu dengan sesuatu atau sebab adanya penghalang untuk mengelola lahan tersebut. Nah, ini adalah pendapat dari ulama Malikiyah terkait Ihya al-Mawat. Kemudian berbeda lagi dengan ulama Syafi'iyah ya. Jadi ulama Syafi'iyah ini terkait Ihya al-Mawat itu adalah penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain, dan lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat pemukiman. Nah, itu apabila di situ belum ada yang menggarap ya, nah, itu tanah tersebut itu dikatakan tanah yang mati atau Ihya al-Mawat.
Dan di situ orang tersebut sah ya memilikinya apabila orang tersebut itu mampu atau mau memelihara tanah tersebut. Kemudian menurut ulama ulama Hambaliyah maksud saya terkait ihya al-mawat atau menghidupkan tanah yang mati, yaitu lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya sama sekali. Kemudian tidak ada airnya, kemudian juga tidak dikelola serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi memang benar-benar tanah di situ itu sudah gersang ya, tidak ada pemiliknya sama sekali. Dan apabila ada seseorang yang mau menghidupkan kembali atau memeliharanya kembali, maka tanah tersebut adalah milik dari orang yang memeliharanya tersebut. Jadi kurang lebihnya dari penjelasan Ihya al-Mawat adalah seperti itu ya. Dan diingat-ingat kembali poin yang bisa diambil dari pelajaran kali ini, istilah Ihya al-Mawat itu adalah menghidupkan tanah yang mati. Seperti itu ya, bisa diingat-ingat kembali. Dan kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini, kita sudah mengetahui bahwasanya menghidupkan tanah yang mati itu adalah sah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya tanah yang mati itu adalah tanah yang benar-benar tidak ada pemiliknya sama sekali. Dan ada juga ulama yang menyebutkan bahwasanya tanah tersebut selain tidak ada pemiliknya, tanah tersebut juga gersang ya. Bisa disimpulkan seperti itu karena tadi disebutkan yaitu tanah yang tidak ada irigasinya. Nah, kalau tidak ada irigasinya, otomatis tanah tersebut adalah tanah yang kering sekali dan tidak ada kehidupan sama sekali. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu kesimpulannya ya. Sekian dari pertemuan hari ini, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.